Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar SMK? SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan saya Sunardi, salah satu pengajar teknik mekatronika di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan video pembelajaran tentang bagaimana mengoperasikan peralatan pneumatik. Kita ketahui bersama bahwa peralatan pneumatik adalah salah satu kompetensi keahlian yang harus dimiliki anak-anak siswa mekatronika. Bahkan aplikasi ini hampir semua pabrik di manufaktur menggunakan, mulai dari sistem starting, sorting, bahkan pengepaan barang, bahkan aplikasi yang lain itu digunakan di industri. Oleh karena itu, kompetensi keahlian mengoperasikan peralatan pneumatik wajib diikuti dan dipahami oleh semua siswa, khususnya jurusan teknik mekatronika. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama bagaimana video pembelajaran mengoperasikan peralatan pneumatik sebagai berikut. Baik, setelah kita memahami penggunaan APD, sekarang kita memahami gambar rangkaian. Gambar rangkaian dalam praktik ini kita akan membuat rangkaian elektropneumatik dengan sistem kerja A+, A- secara otomatis. Gambar rangkaian kita buat menggunakan komputer dengan software FluSim. Tampak pada gambar yang satu ada gambar rangkaian kelistrikan dan yang satu lagi gambar pneumatik murni. Terlihat dalam gambar itu ada simbol-simbol komponen yang akan kita jadikan acuan praktik dalam papan trainer. Ini adalah rangkaian elektropneumatik dengan sistem kerja A+, A- secara otomatis. Baik, semoga mudah dipahami dan mari kita praktik pada papan trainer. Komponen-komponen dalam rangkaian ini yang pertama adalah kompresor. Kompresor adalah suatu mesin yang berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan memanfaatkan udara tersebut, kemudian disimpan di dalam tangki udara Kempa untuk disuplai ke masing-masing komponen pneumatik. Komponen kedua adalah Air Service Unit. Air Service Unit adalah komponen yang berfungsi untuk mencegah adanya debu, air yang mengembun, yang menyebabkan karat yang dapat mengakibatkan gesekan pada piston dan karet seal. Oleh karena itu, sebelum dihantarkan ke sistem pneumatik, udara terlebih dahulu melalui air service unit. Komponen ketiga adalah manifold. Apa fungsi manifold? Manifold adalah berfungsi untuk mendistribusikan tekanan dari output service unit yang diteruskan ke masing-masing komponen yang ada di sistem pneumatik. Komponen keempat adalah katup 5/2 double solenoid. Katup ini merupakan katup listrik di mana koil yang dimiliki berfungsi untuk penggerak. Ketika koil mendapatkan suplai tegangan, maka koil yang mendapat tegangan akan diubah menjadi medan magnet. Sehingga di dalam koil ini akan menggerakkan plunger pada bagian dalamnya. Saat plunger berpindah posisi, maka pada lubang keluaran dari solenoid valve pneumatik akan keluar udara. Inilah cara kerja valve pneumatik, yaitu menyalurkan udara yang dilaluinya. Komponen berikutnya adalah komponen silinder kerja ganda atau double acting cylinder. Ini merupakan silinder yang mempunyai dua buah pot input dan output silinder. Di sini menggunakan kekuatan udara bertekanan untuk mendorong piston keluar dan mendorong piston untuk masuk ke posisi awal, menarik dan ke dalam. Inilah yang dimaksud silinder kerja ganda. Komponen berikutnya adalah limit switch atau nama lainnya adalah saklar pembatas. Limit switch adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang mempunyai tuas aktuator sehingga mengubah posisi kontak terminal dari normally open NO ke close atau sebaliknya dari normally close NC ke open. Inilah definisi limit switch. Kemudian ini komponen power supply. Power supply adalah komponen yang difungsikan sebagai
transformator, yaitu sebagai power kelistrikan yang digunakan pada rangkaian elektropneumatik. Power supply yang kita gunakan pada trainer ini adalah outputnya tegangannya 24 volt DC. Komponen berikutnya adalah signal input electrical plates. Alat ini adalah perangkat komponen yang berada pada trainer pneumatik. Di dalamnya terdiri dari saklar tombol tekan yang menyala, saklar kontrol, dan 3 tombol tekan yang menyala sesaat dengan terminal 2 bus untuk catu daya. Di dalam trainer ini, dalam signal input electrical plate ini ada kontak NO, kontak NC yang masing-masing difungsikan sebagai kontrol di rangkaian elektropneumatik. Baik, komponen berikutnya adalah relay. Pada trainer ini kita menggunakan 2 relay. Kita ketahui bersama relay adalah switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian, yaitu elektromagnet, coil, dan mekanikal berupa saklar atau switch. Prinsip relay ini adalah menggerakkan kontak-kontak yang ada di dalamnya. Kontak NO menjadi close, kontak NC menjadi open jika ada aliran listrik yang mengalir. Komponen yang perlu dipasang adalah komponen pneumatik murni terlebih dahulu dengan langkah-langkah. Pasang air resistance unit pada papan trainer, pasang manifold pada papan trainer. Setelah itu pasang katup 5/2 double solenoid pada papan trainer, pasang silinder kerja ganda atau double acting pada silinder. Setelah itu pasang limit switch LS1 dan LS2 dengan tujuan untuk mengaplikasikan rangkaian agar bisa bekerja maju dan mundur secara otomatis. Setelah komponen murni sudah terpasang, kemudian lakukan pemasangan komponen elektropneumatik. Pertama, pasang power supply 24 volt DC pada trainer pneumatik. Kemudian, pasanglah signal input plate elektrikal yang terdiri dari kontak push button on, push button off, dan kontak-kontak lainnya. Yang ketiga adalah pasanglah relay 3 off 2 pada trainer itu 2 komponen. Setelah komponen sudah kita siapkan, tahap berikutnya adalah cek satu persatu alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat rangkaian elektropneumatik. Setelah itu langkah berikutnya adalah hidupkan kompresor. Kompresor, lakukan pengecekan, setup kompresor, pastikan kompresor ini sudah bertekanan minimal 6 bar. Mengapa? Karena peralatan-peralatan yang akan kita gunakan pada pneumatik ini menggunakan standar tekanan minimal 6 bar. Langkah selanjutnya adalah memasang selang atau tubing pada rangkaian pneumatik. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pasang selang atau tubing dari output kompresor menuju input air service unit. Kemudian, dari output service unit, hubungkan ke input komponen manifold. Kemudian setelah tubing sudah dihubungkan ke manifold, hubungkan tubing ke port input pada angka 1 atau huruf P, katup 5/2 double solenoid. Kemudian, outputnya angka 4 pada double solenoid, hubungkan ke port 1 silinder kerja ganda. Kemudian, angka 2 pada katup 5/2 double solenoid, hubungkan ke port 2 pada silinder kerja ganda. Demikian langkah-langkah memasang selang atau tubing pada rangkaian pneumatik. Langkah selanjutnya adalah merangkai rangkaian elektropneumatik. Dalam rangkaian ini, pertama-tama kita akan membuat rangkaian sistem penguncian dengan cara menggunakan kabel atau konektor warna merah. Selanjutnya, hubungkan dari modul power supply positif 24 volt DC
ke input 24 volt DC pada signal input electrical plug. Kemudian, ambil kabel atau konektor warna biru dan hubungkan dengan input 0 volt pada modul power signal ke input 0 volt input electrical plug. Gunakan kabel warna merah untuk menghubungkan tegangan 24 volt DC ke kontak NO push button on atau start. Dan outputnya hubungkan ke input NC push button off atau stop. Dari output push button off, hubungkan ke kontak A1 relay K1. Kemudian, output kontak relay 1 A2 hubungkan dengan kabel warna biru ke sumber negatif 0 volt. Kemudian, agar terjadi penguncian, hubungkan dari input positif 24 volt DC ke salah satu kontak input NO relay K1. Kemudian, outputnya hubungkan ke titik percabangan antara output push button on start dan input push button off stop. Inilah rangkaian penguncian sistem elektropneumatik. Selanjutnya, tekan tombol start, maka relay K1 akan menyala. Tekan tombol stop, maka relay akan mati. Setelah itu, ambil lagi kabel konektor warna merah. Hubungkan dari input positif 24 volt DC ke kontak NO K1 atau relay 1. Kemudian outputnya hubungkan ke input A1 pada input relay 2. Kemudian output relay K2 atau A2 hubungkan ke sumber negatif 0 volt dengan kabel warna biru. Kemudian tekan tombol start, maka relay 1 dan relay 2 akan menyala. Kemudian tekan tombol stop, maka relay K1 dan K2 akan mati. Setelah itu kita ambil lagi kabel konektor warna merah. Hubungkan dari input positif 24 volt DC ke input kontak NO-K2 atau relay 2. Kemudian outputnya hubungkan ke input limit switch 1. Dan outputnya kontak NO limit switch 1 LS1 hubungkan ke input A1 relay K3. Dan outputnya atau A2 relay K3 hubungkan ke sumber negatif volt dengan kabel warna biru. Sekarang tekan tombol start, maka relay K1, relay K2, dan relay K3 akan menyala. Kemudian tekan tombol stop, maka relay K1, K2, dan K3 akan mati. Setelah itu, ambil lagi kabel konektor warna merah. Hubungkan dari input positif 24 volt DC ke input limit switch 2 atau LS2 angka 1. Kemudian outputnya limit switch LS2 kontak NO hubungkan ke A1 input relay 4 atau K4. Dan outputnya relay 4 atau A2 hubungkan ke sumber negatif 0 volt dengan warna kabel biru. Kemudian tekan tombol start, maka relay K1, relay K2,
dan relay K3 akan menyala. Kita perhatikan, relay K4 belum menyala. Mengapa? Karena LS2 masih posisi NO normally open. Agar relay K4 bisa menyala, maka tekan saklar limit switch 2. Tekan. Anda perhatikan? Maka akan menyala. Kemudian tekan tombol stop. Maka relay K1, relay K2, relay K3, dan relay K4 akan mati. Kemudian ambil lagi kabel warna merah. Hubungkan dari input positif 24 volt DC ke salah satu input kontak NO relay 3 atau K3. Kemudian outputnya hubungkan ke kontak solenoid 1 atau Y1 pada katup 5/2. Kemudian ambil kabel warna biru. Hubungkan output Y1 ke input 0 volt. Kemudian ambil lagi kabel warna merah. Hubungkan dari input positif 24 volt DC ke salah satu input kontak NO relay 4 atau K4. Kemudian outputnya hubungkan ke kontak solenoid 2 atau Z2 pada katup 5/2. Kemudian output solenoid Y2 hubungkan dengan warna kabel biru ke 0 volt. Demikian langkah-langkah kita merangkai rangkaian elektropneumatik. Baik, rangkaian sudah jadi. Mari kita coba bagaimana rangkaian ini bisa bekerja dengan sistem A+, A- secara otomatis. Mohon diperhatikan, silinder kerja ganda ini maju dan mundur secara otomatis, namun gerakannya agak cepat. Mengapa? Karena ada komponen one way flow control atau yang disebut dengan katup cekik. Komponen ini merupakan komponen pneumatik yang digunakan untuk memperlambat atau mempercepat laju udara yang ditransfer ke aktuator. Oleh karena itu, agar kondisi maju dan mundur silinder kerja ganda, maka kita harus mengatur komponen one way flow control. Demikian video pembelajaran mengoperasikan peralatan pneumatik. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Saya Sunardi, staf pengajar Teknik Mekatronika SMK Negeri 2 Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Sabtono Basuki dari PT Sri Rezeki Isman Tbk atau biasa disebut Sritek Sukoharjo. Anak-anak semua, video praktek mengoperasikan peralatan pneumatik yang kalian saksikan sudah sesuai dengan standar industri. Adapun perbedaan yang terdapat pada video praktek tersebut dapat dikatakan wajar. Hal ini dikarenakan video praktek ini untuk pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.